Ya, balik lagi di Zabava Labs. Di kali ini gua Imam Kiku. Kali ini kita ada Eme session spesial. Sebenarnya nggak eme-eme banget karena ini bakal jadi sesuatu yang beda. Biasanya kita selalu ngebahas eme dengan project atau partner Zabava Labs. Kali ini kita membawa salah satu DAO yang ternyata ini dibuat oleh anak buatan bangsa ya guys ya. AKA anak Indonesia sendiri guys. Di sini gua udah ada sama core timnya. Di sini ada Mas Peter dan juga Om Gabriel. Halo guys, apa kabar kalian semua? Wes Ya, thank mantap. you banget ya Imam udah udah kasih kesempatan di grup Discordnya Sababa untuk sharing di sini. Walaupun kita nggak eme banget ya, yang nggak bilang. Benar, nggak apa-apa. Emang di sini tuh kita selalu membahas sesuatu yang baru, terutama kalau untuk di project-project yang mungkin bisa mengedukasi teman-teman nanti yang mungkin yang nggak nonton juga, maksudnya nggak join langsung di audience stage ini, kalian nanti bisa lihat di YouTube ya guys ya. Jadi dari teori kalian bisa mengerti sendiri tentang WishardDAO ini. Mungkin boleh perkenalan sendiri sedikit dulu nih, Mas Peter, Om Gabriel, dan tentang WishardDAO sedikit. Mungkin boleh diceritain nih. Jadi perkenalkan semua teman-teman, nama aku Peter. Aku di sini bekerja sebagai community manager ya, untuk mengembangkan komunitas WeShare sebenarnya. Bersama dengan Pak Gabriel di sini. Pak Gabriel juga salah satu tim member kita. Jadi WeShare sendiri sebenarnya kita belum launching, kita juga masih footprint masih sedikit lah dibandingin project-project lain. Tapi kita di sini ingin justru ingin memperluas footprint kita dalam arti kita kemarin di CoinFest 2023 sudah melakukan sponsor ya, kita buka salah satu booth terbesar di sana. Kita udah kenalan nama banyak juga Web3 individual dan juga tim-tim yang amazing banget. Dan kita kemarin setelah balik ke Jakarta pun sudah bikin event offline kita sendiri yang di waktu itu kita di Mixology di Central Park. Waktu itu yang datang juga lumayan 30 orangan lebih, which yang mungkin teman-teman tahu semua itu karena mostly project developer dari yang sudah ternama lah di Indonesia. Lalu sejak saat itu kita juga terus bertemu dengan banyak-banyak individual yang apa namanya membantu kita ya dalam journey development kita. Contohnya salah satunya Jabava tentunya. Salah satunya Jabava. Dan kalau untuk Wishare-nya itu sendiri apa? Sebenarnya kita itu eh, salah satu aplikasi yang bisa dibilang socialfy. Tapi di saat yang sama kita pun mengembangkan GameFi kita sendiri. Karena kita lagi development 2 game yang sekarang memang belum bisa apa namanya belum masuk testnet juga, jadi kita belum bisa reveal ya di sini sebagai contoh material presentasi. Tapi kita eh, tidak hanya mengembangkan GameFi kita sendiri, kita pun ada SocialFi yang dimana nanti kita bisa mengembangkan room-room kita masing-masing di dalam gitu. Dan juga orang-orang yang mempunyai project dari luar itu bisa masuk ke dalam roomnya ataupun bahkan yang bukan project owner pun juga bisa gitu. Misalnya mungkin individual atau KOL dan lainnya gitu. Apa namanya mungkin contoh yang paling gampang ya itu seperti ada satu namanya friend room, mungkin teman-teman pernah dengar ataupun social file lainnya seperti itu. Jadi kita di sini apa namanya memang lagi development, kita apa namanya semoga quarter 1 nanti aplikasi sudah bisa kita keluar bersama juga dengan GameFi-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kan kalian ini ada nama daunnya nih dan waktu pertama kali gue Hmm. ketemu Pak Gabrielnya langsung kan sebenarnya Pak Gabrielnya pingin nyampein kayak oh WishardDAO itu social fight DAO yang bakal connect dengan project-project lain gitu, fitur-fiturnya saling komplement lah ya, saling Hmm. bisa dibilang saling menguatkan utility lah gitu-gitu. Nah, itu Hmm. untuk sampai vision ke sana sebenarnya apa sih yang kalian lakuin gitu. Oke, maksudnya oke. Jadi sedikit flashback sedikit kenapa kita memikirkan suatu aplikasi yang saling mungkin bisa dibilang interoperability ya, yang bisa cross platform lalu menggunakan mungkin utility di token yang sama atau nilai token yang sama itu karena kita sebenarnya ada satu sister company atau bisa dibilang friend company bahkan ya, yang ibaratnya bekerja sama dengan kita. Jadi mungkin Kak Imam pernah dengar Fitnow ya, itu salah satu streaming platform di video. Dia free dan juga waktu itu kita mengimplementasikan kalau nonton tuh dapat poin gitu, poin yaitu rupiah maksudnya. Dan kita memikirkan
eh, itu udah dari 2020 sebenarnya. Baru di 2023 kemarin itu kita kepikiran gimana caranya, maksudnya streaming video platform gitu agak stagnan lah ya, dan kita kepikiran industri Web3 secara keseluruhan juga sedang naik banget. Jadi kita pikir untuk menggunakan aplikasi yang memang sudah ada user base ini dan udah ada bisnis model ini, kita akan jadiin sebuah Web3 company gitu. Tapi waktu itu kalau kita langsung jadiin Fitnahnya Web3 company agak kurang cocok. Jadi kenapa kita akhirnya bikin WeShare sampingnya seperti itu. Nah, di WeShare ini kita nanti rencananya yang mungkin dimulai dari Fitnah itu di saat nonton itu akan mendapatkan native token kita sendiri, itu yang paling pertama. Tapi di saat yang sama kita juga mikir kalau nanti nonton doang, sepertinya ya kurang menarik juga gitu. Ya nonton di Netflix juga bisa gitu, atau bahkan di video atau YouTube gitu kan. Dan poin kita pun nggak sebelu chip itu ibarat di awal mungkin untuk orang sampai rajin itu nonton terus kan. Jadi kita pikir apa kita juga masukin berbagai aplikasi lagi banyak biar jadi sebuah hub ibaratnya. Main ada, nonton ada, baca ada gitu-gitu. Dan walaupun ini pun sebenarnya bukan konsep yang mind blowing atau industry changing ya. Dalam arti ada juga yang sudah pernah melakukan ini gitu di luar sana. Tapi kita di sini tuh lebih kayak pengen seperti yang kakak bilang tadi, eh, di Indonesia kita sih melihatnya masih belum ada yang top of mind banget gitu, kalau kayak gini. Semua orang pun masih development kan tahapnya gitu. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya karena awalnya dari video ya sebenarnya ya. Dan Hmm, hmm, dari hmm. video pengen ada konsep watch to earn-nya, tapi ternyata itu kan bukan utility yang sustain. Akhirnya gimana caranya diperkuatkan utility-nya dengan yang lain ya. Kalau di summary kan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong Ya. soal watch to earn nih, sebenarnya kan Hmm. kita tahu dulu pionir dari Web3 video streaming pertama itu namanya Theta TV. Kalau mungkin Mas Vitar pernah dengar sebelumnya. Jadi Theta TV itu salah satu video streaming Web3 pertama yang konsepnya tuh watch to earn, yang dimana nanti yang upload video harus jadi validator node dari tokennya gitu ya. Jadi supaya yang penontonnya diinsentif nanti habis itu bisa stacking ulang dengan cara ngevote konten kreatornya tuh jadi validator. Sebenarnya konsepnya kayak gitu. Nah, cuma ini tuh projectnya nggak gitu works. Selang berapa lama mereka agak kurang gitu. Nah, mungkin dari project-project social fi sebelumnya nih, gue nggak tahu seberapa jauh tim WeShare DAO mengulik social fi sebelumnya supaya WeShare DAO ini menjadi sebuah keidealan gitu loh buat user-user, terutama mungkin buat teman-teman di Indonesia bisa pakai WeShare nih. Nah, kira-kira apa nih yang jadi poin terkuatnya WeShare DAO nih ke depan? Jadi sebenarnya itu menarik banget ya, karena kita dulu sering banget ngomong ke orang kita mau main WeShare tuh untuk buat pengguna Web2 tuh jadi gampang banget lah kalau mau nyobain hal-hal Web3 gitu. Jadi kalau sekarang kita tahu kan, maksudnya user experience-nya itu kalau di Web3 tidak cukup friendly lah ya. Mungkin bagi kita udah terbiasa gitu loh, masuk ke dApp, connect wallet, lalu dan lain segala macam gitu. Tapi bagi Web2 user bikin walletnya aja tuh udah males sih kadang-kadang. Dari sini kita pengen coba bikin suatu experience yang seamless mungkin bagi untuk aplikasi ini, di mana eh, orang-orang tadi yang mungkin di apa namanya, kasus data TV tadi yang namanya ya, yang mereka mungkin kurang jalan aplikasinya, itu kita bikin a more refined version gitu loh. Dan dari segi tokenomic pun kita juga apa namanya, jauh lebih gampang untuk orang-orang ini mendapatkan tokennya ya, karena kita so far sih kita cuma kepikiran untuk nonton X amount of minutes equals X amount of token seperti itu, karena kita memang fokusnya memang Fitnah salah satu dari ekosistem, tapi yang kita kembangkan kan, yang kita mau dorong keluar tuh banget itu kan GameFi kita sebenarnya seperti itu. Dan kalau untuk caranya mungkin Kak Imam pikir gimana caranya apa namanya, bisa bikin lebih gampang lagi experience-nya. Ya, itu pertama udah pasti dari UI lah, UI dan juga mungkin account abstraction, di mana apa namanya, hal-hal yang tadinya harus dilakuin oleh user kita aja yang lakuin gitu loh, biar mereka lebih gampang. I see. Alright. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik sih yang dipikirkan tadi sebenarnya poin-poin yang lu sampaikan kan ada hal yang menurut gua mungkin mostly semua social five project akan jawab itu sih sebenarnya. Tapi let's say gini, uh,
Kalau misalnya sekarang ini kan lagi era di mana setiap campaign airdrop kripto ataupun project NFT itu kan pakai platform campaign. Nah, yang dimana platform campaign ini kan jadi tren yang lumayan kuat lah di let's say 6 bulan terakhir inilah kuartal 3 kuartal 4 2023 mereka tuh sangat kuat dominasinya, bahkan ini dianggap salah satu contoh social fi yang sukses memudahkan orang untuk mencari project yang ingin mereka coba gitu. Nah, ya kan, dan di mana mereka juga diinsentif. Apakah ketika tadi mention oh ini kita Wisherda maunya mempermudah user di luar Web3 yang orang awam lah kita nyebutnya in general itu bisa menggunakan WeShare platformnya dan aplikasi-aplikasi di dalamnya semudah mungkin gitu ya. Apalagi tadi kalian mention uh, lagi develop 2 game juga gitu ya. Nah, kira-kira nih dengan tren yang ada saat ini, kalian apa yang kalian lakukan nih dengan tren platform campaign lagi hype-hype-nya gitu? Oke, jadi yang seperti yang kita tahu kan sebenarnya airdrop itu salah satu unsur penting lah di dunia Web3 gitu loh. Mungkin sampai kapanpun akan selalu ada gitu karena ini mungkin barrier of entry paling gampang untuk dapetin traffic gitu loh. Kita membagikan sebuah token, sebuah koin, X amount of coins gitu-gitu, orang tuh pasti tertarik. Seperti percakapan kita tadi di mana ada bahkan orang itu make a living dari sini gitu. Nah, dan menurut aku sih kita posisi kita di mana di tren ini gitu kan. Itu lebih ke airdrop kita pasti akan lakukan. Entah itu nanti di awal launching ataupun seiring waktu seperti sekarang pun AMA kan kita mengadakan giveaway. Tapi yang bikin airdrop efektif itu apanya gitu. Jadi kalau cuma sekedar bagiin lalu habis itu tidak ada timbal balik juga sebenarnya rugi kan. Jadi yang menurut aku paling penting itu gimana kita harus make sure kayak contoh platform campaign tadi eh, di mana orang-orang mencari project-project yang mereka mau cobain atau ingin mengikuti gitu ya, ingin pelajari. Jadi kita harus bikin prosesnya di mana dia mendapatkan airdrop yang dia mau dan kita pun mendapatkan attention dia gitu loh. Jadi contoh misalnya dia join campaign-campaign tadi mungkin ada join group, join ini, connect wallet, connect ini. Kita harus make sure semua tahap-tahap kecil ini itu menguntungkan kita juga gitu loh. Dari segi maksudnya tidak hanya sekedar hal yang bisa dilakukan secara simpel lalu dapat duitnya lalu hilang. Jadi menurut aku sih kebanyakan project tuh airdropnya kebanyakan tapi mereka nggak pikirin gimana caranya orang-orang yang dapetin airdrop ini beneran stay ataupun beneran pakai produknya ataupun pelajarin seperti itu. Menarik. Oke, itu kan dari sisi campaign ya. Kalau untuk Hmm. align dengan tren saat ini. Nah, ini token kalian itu kan nanti WeShare punya token tuh bakal integrate ke semua aplikasi kalian ya. Dari yang fitur awal kalian nonton video sampai nanti integrasi dengan di app lain. Apakah ini bakal jadi pusat traffic semacam gue nyebutnya lebih enak aplikasi kayak Play Store tapi khusus Web3. Logiknya seperti itu nggak sih? Oh iya, bener banget. Justru itu sering kita pakai analogi ini ketika kita lagi ngobrol sama individual baru, mungkin kita ketemu sama project owner mana. Kalau cara paling simpel untuk maksudnya mendefinisikan ya seperti Play Store mungkin. Jadi di mana mungkin kakak pernah dengar suatu aplikasi bernama Lens Protocol. Itu Hmm. sebenarnya lumayan mirip dengan kita. Jadi dia di mana menyediakan berbagai aplikasi dApp ya, aplikasi dApp entah itu music, dan lain-lainnya. Tapi di saat yang sama individual pun bisa kontribusi ke dalam gitu loh. Ibarat mereka dapat handle-nya, habis itu kalau seperti yang mereka bilang tuh the last handle yang you'll ever need gitu kan. Yang ya jadi analogi yang tadi Kak Imam sebutkan sebenarnya lumayan tepat sih untuk menjelaskan state Twitter sekarang gitu loh, ataupun kedepannya gitu. Menarik. Oke, dengan analogi tadi sempat lu mention Lens Protocol. Kita tahu Lens Protocol tuh salah satu pionir social fi yang sifatnya kolektif ya. Hmm. The first collective social fi yang kebetulan dibangun sama tim
pembuatnya Aave. Jadi developernya Aave, Hmm. DeFi lending pertama di Ethereum itu juga yang ngebuat Lens Protocol. Dan seperti kita tahu, Lens Protocol itu kan dia tuh lengkap ya, sampai ada domain untuk namanya sendiri. Berbeda dengan Ethereum Ya. Name Service INS, dia ada domainnya .lens gitu, yang dimana itu kayak domain untuk profil sosial medianya. Terus habis itu juga mereka tuh ada sistem voting, tokennya mereka kan udah publish ya gitu. Nah, Hmm. tokennya mereka ini untuk governance konten mana yang di up, terus juga aplikasi mana yang harus di highlight, dan juga dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira nih kalau seperti analoginya Lens tadi, uh, dengan situasi project Web3 di Indonesia sekarang ini, apakah visible buat let's say project-project ini dikurasi dengan sistem yang akan nanti dibangun sama WeShare nih? Karena kalau kita ngomong project di Indo itu kan kita lihat mostly 50%-nya exchange ya, banyak kan. Exchange itu kan Ya. mungkin kayak orang gunain exchange ya, sudah ada aplikasinya masing-masing gitu. Terus yang kedua, untuk project GameFi Indonesia cukup banyak tapi tidak semenjulang itu gitu. Nah, berbeda dengan kalau kita global, onboarding project global dan langsung kita kurasi dengan community yang ada di lokal, itu mungkin akan jadi lebih beda gitu. Nah, mungkin ada pendapatnya nggak soal ini? Oke, jadi sebenarnya ini benar banget ya. Jadi kita sempat pernah ngomongin, jadi kan kita kan di sini kan juga selalu mengfilter atau mencari project-project lokal. Kita usahain lokal gitu loh. Kita usahain cari project lokal yang menarik mungkin dan juga sebagus mungkin gitu dari segi tim ataupun idea atau dari segi roadmapnya sudah yakin dan segala macam gitu. Dan kita juga nyadar di mana malah kebanyakan project Indonesia itu exchange. Kita apa namanya, sekali ke event aja tuh bisa kenalan sama orang exchange beberapa gitu dibanding orang-orang yang misalnya GameFi gitu. Sedangkan kita aja mungkin bisa hitung pakai jari gitu loh yang benar-benar bikin GameFi di Indo tuh udah berapa lah. Event juga yang frequent flyer juga mungkin itu terus ya. Ada beberapa yang belum ketemu tapi mungkin kuncinya itu lebih ke, itulah kenapa kalau Kak Imam nyadar kita sebagai user tuh sering banget mencari-cari event ataupun mencari koneksi yang baru karena justru untuk starting pertama itu key-nya karena seperti Kak Imam bilang sendiri, kalau kita kita nge-branding diri sendiri sebagai project lokal tapi kita tidak bisa menemukan project-project yang menarik untuk kita taruh di dalam, yaitu bisa dibilang nggak sustainable lah karena kalau kita semua yang develop aplikasinya juga butuh waktunya sangat amat lama gitu. Ya, jatuhnya udah bukan Play Store lagi kalau cuma ada 2, 3, 4 aplikasi. Nah, tapi berarti ya itu sih kuncinya kita harus tetap cari benar-benar project yang menarik. Kita juga sering banget cari coba hackathon, ada nggak project starting yang lagi apa namanya mencari partnership gitu kan. Karena pada kita tahu sekalinya ketemu pun GameFi project yang bagus atau menjanjikan itu pun most likely at the end of the day mereka udah ada token sendiri gitu, entah itu blue chip tokennya atau game asset tokennya dan lain-lain seperti itu. Jadi tapi harus dibilang juga kita memang sini masih way ahead into the future ya. Kita pun tidak menutup kemungkinan untuk aplikasi dari luar untuk masuk ke ekosistem kita. Walaupun kita usahakan untuk for the foreseeable future itu aplikasi kita di branding sebagai lokal dan kita hanya akan mencari aplikasi-aplikasi lokal. Asik. Nah, ini tadi kan sempat mention membranding sebagai lokal. Berarti project Indo Hmm. banget nih gitu. Nah, ada konstrik yang bilang kalau represent project khas Indonesia itu investor kurang tertarik kalau investor global gitu. Karena ada faktor tertentu yang dimana mereka akan bilang, oh mungkin community-nya akan hit and run, merugikan liquidity dana yang akan ditaruh oleh investor. Apalagi kalian udah akan menerbitkan token ya, which is kalian DAO soalnya gitu kan. Nah, Hmm, hmm, hmm. kira-kira karena tadi kalian juga mention hackathon dan pasti hackathon agak terikat dengan funding investment juga. Kira-kira point selling apa? Enggak, bahasanya jangan point selling. Mungkin kayak hal apa atau outline apa yang bisa dikasih kalau nge-pitching ke investor gitu. Misalnya ada investor global mau masuk,
gue mau invest project khas Indonesia buat tap in market Web3 Indonesia. Dan kalau misalnya we share ditanya dan we share berani maju sebagai, bisa dibilang, oh kalian berani bilang oh kita yang paling prestisius nih gitu misalnya, apa yang kalian jual? Oke, jadi ini pertanyaannya kan kalau apa namanya kita suatu hari akan menemukan tantangan di mana ada proyek luar ataupun entitas luar yang mungkin ingin masuk ke WeShare gitu ya, dan orang-orang ini pun takut akan proyek Indo mungkin ya, seperti itu ya. Nah itu juga bisa dimasukkan. Oke. Nah jadi sebenarnya eh, kalau untuk itu ya, kita cuma bisa bilang, kalau aku sih personally ya, aku mungkin sekarang belum terlalu bisa jawab, maksudnya secara konkret apa yang bikin kita beda dengan proyek itu. Walaupun sebenarnya dibilang proyek Indo jelek-jelek pun, aku sih so far yang aku ketemu oke-oke aja gitu ya. Dan yang rapuh aku belum ketemu gitu loh. Jadi untuk secara identitasnya sendiri, aku sih in the positive side. Nah, tapi untuk kalau ada misalnya ke depan dapat pertanyaan seperti itu, aku most likely udah apa namanya cuma bisa show our value aja sih at that point, dari segi komunitas yang kita udah build. Sekarang kan kita udah pelan-pelan bikin komunitas yang basically real people semua ya, dan itu pun di dalam kalau Kaimang sendiri tahu, project owner yang udah matang-matang semua lah, dan dari segi game yang kita kasih lihat, karena spekulasi dan part dan lain-lain bakal selalu ada sih menurut aku, dan salah satu cara untuk at least convince these people gitu ya, yang kakak bilang nanti mungkin bule-bule atau orang luar itu, just by showing them this ethic. Karena aku sendiri belum ada terlalu konkret jawabannya kalau untuk ditanya, oh apa nih yang bikin lu beda sama project Indo yang gua tahu, misalnya dia nanya seperti itu. I see. Harusnya sih pertanyaannya buat ini ya, Om Gabriel ya. Cuma kayak Om Gabriel masih di luar kayaknya. Alright. Eh Mungkin gini sih. Mungkin ini pertanyaan yang sederhana tapi menurut gua penting ya. Zabava Lab sendiri juga adalah Web3 Studio Development. Kita develop educational platform, kita juga develop GameFi dan mungkin beberapa aplikasi. Coba bedanya Zabava Lab sendiri kan fokusnya aplikasi apapun yang bisa mengedukasi masyarakat Indonesia soal Web3 dengan cara yang fun. Itu salah satu filosofi Zabava Lab sebenarnya. Nah, let's say gini, Zabava Lab ini kan udah dibangun di blockchain Algorand, Aptos ya, dan Aptos yang currently kita udah mulai vokal untuk ngomong ke publik, oh itu dua chain yang kita bernaung gitu. Nah, kalau dari si WeShare DAO ini startnya akan di blockchain mana dan kenapa harus startnya di blockchain itu? Oke, apa namanya? Ini aku jawab apa namanya kita satu ya, karena apa namanya? Yang aku tahu itu kita develop di Binance Smart Chain. Nah, untuk kenapanya itu memang apa namanya? Berbagai technical analysis yang aku sendiri belum haven't gotten news yet gitu loh, maksudnya why do we choose that one gitu. Tapi what I know is kita bakal mulainya dari situ, tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk kita pakai chain-chain lain juga gitu. Bahkan sebenarnya kita when apa namanya kita udah apa namanya setuju untuk melakukan AMA ini, kita kepikiran karena kita pernah lihat kan kalau Zapapa itu memang menggunakan Algorand, dan kita pun sendiri akhirnya sempat apa namanya sedikit do a little research lah buat Algorand gitu. Bahkan kemarin kita sebenarnya, mungkin Kak Imam ada tahu satu event itu di Taiwan bernama Taipei Blockchain Week. Nah, itu mereka basically ada 3-day hackathon di mana Binance Smart Chain itu salah satu apa namanya moderatornya, salah satu mentornya gitu. Nah, kita itu sebenarnya hampir 90% tuh pergi, dan juga itu kita bakal jadiin salah satu apa namanya ibarat hyperspeed untuk WeShare-nya gitu. Jadi kita di 3 hari itu, kalau kita pikir kita langsung apa namanya cepetin aja semua prosesnya gitu. Tapi akhirnya berbagai muncul dan akhirnya nggak jadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Kak Imam sih, untuk kita pertama mulainya akan dari brand. Oke, kalau dari summary yang gue tangkap, milih Binance Smart Chain itu mungkin karena prestige dan kestabilan Binance Smart Chain sebagai pendukung developer dan juga mungkin karena ekosistem Binance, Binance sendiri juga bisa dibilang nomor satu ya gitu. Dan kalau kita lihat secara
ekonomi blockchainnya mungkin terjangkau dengan masyarakat kita ya. Mungkin analoginya seperti itu ya kalau yang ku tangkap ya Ya, betul. gitu. Nah, Karena kalau bisa dilihat game-game seperti Evermore Night, Devomon, dan juga beberapa play to earn tahun ini ya, kita lihat itu juga semuanya memakai Binance Smart Chain. I see. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum gua mungkin sapa-sapa ada teman di sini, ada Mbak Clara, ada Mas R tetap join dan ini ada timnya juga ya Mas Julian ya dari Wishare juga ya Betul. gitu. Nice, nice to see you all. Nah, jadi gini, kalau kita ngomong di section GameFi aja, kalau dari DAO-nya kan tadi udah jelas ya, ada kolektif aplikasi dari dalam WeShare dan juga integrasi dengan project lain gitu ya, semacam Play Store Hmm. Web3. Nah, kalian tadi mention kalian juga akan develop dua GameFi yang dimana Hmm. nanti bakal pakai tokennya WeShare. Nah, apakah GameFi ini nanti akan kalau misalnya ekosistem GameFi yang gede, apakah merubah token DAO WeShare kalian berubah jadi sebuah ekosistem blockchain baru? Karena gini, blockchain GameFi yang gede banget itu akhirnya mereka memutuskan membuat blockchain sendiri untuk gamenya. Dan ini beneran. Salah satu contohnya tuh di Kingdom. Di Kingdom tuh dulu dia tuh di jaringan harmoni sama Avalanche dan akhirnya karena community-nya gede banget akhirnya mereka merasa lebih secure kalau game existent game mereka tuh dibuatkan layer 2-nya yang kalau di Avax tuh namanya subnet ya, namanya DFK chain. Nah, apakah tokennya WeShare itu bakal akan ke arah sana juga atau mungkin cuma sebagai transaksional kolektif dari DAO aplikasinya ini gitu. Oke. Jadi untuk sekarang ya, untuk everything yang kita plan sekarang, memang kita belum ada menuju ke arah di mana kita bikin blockchain kita sendiri gitu loh. Malah kita lebih fokus untuk interoperability aja sebenarnya. Jadi tapi itu konsep yang sangat amat menarik sebenarnya karena kita kita sebagai tim belum pernah diskusi ke arah oke kalau kita udah get some apa ibarat uh, milestone ABC gitu kita akan mulai riset untuk bikin blockchain sendiri itu belum pernah muncul di conversation kita sebenarnya. Tapi apa namanya itu sebenarnya konsep yang menarik banget sih. Oke. Okay. Alright. Oke, buat teman-teman di sini mungkin nggak banyak. Mungkin Mbak Clara, Mas R mau nanya sesuatu atau mungkin Bang Mat nih, karena founder Zabava Labs mungkin penasaran how far bisa integrasi sama WeShare dengan Zabava Labs. Mungkin bisa tanya aja mumpung timnya ada di sini ya, guys ya, gitu. Dan jangan lupa mungkin sedikit hint sambil mungkin teman-teman kita yang setia di audiens ini mungkin mau speak up sesuatu tentang WeShare gitu. eh Kira-kira WeShare tuh plannya akhir tahun ini apa sih? Oh ini pertanyaan dari Kak Imam berarti ya. Iya ya. Oke, jadi sebenarnya kita tuh tadinya di quarter 4 ini sudah mestinya sudah launching aplikasinya. Aplikasi ya, jadi GameFi-nya mungkin masih agak nyusul di Januari, tapi kita tuh rencananya tadinya quarter 4 ini sudah aplikasi sudah ready gitu. Dan kita tadinya sudah mau melakukan event offline lagi. Jadi apa namanya kalau Kak Imam tahu tuh Coinstore kan sering ya, tiap bulan tuh ada aja crypto atau setiap connect dan lain-lain. Kita tuh Wishare sebenarnya pengen menuju ke arah sana dimana kita setiap bulan bisa menyajikan event-event offline gitu event-event offline orang bisa berbaur lah yang nggak serius-serius banget gitu sambil kita kasih lihat update terbaru kita tapi sayangnya itu pun belum untuk sekarang tanggal 12 sepertinya masih apa namanya belum bisa nggak ideal lah untuk kita lakukan sebelum akhir tahun jadi plan kita sebelum 2024 sih lebih ke coba buka-buka AMA sebanyak mungkin aja maksudnya ataupun join AMA sebanyak mungkin untuk maksudnya mempersiapkan kita sendiri juga ya. Nanti kita pun kita dari segi offline kan mungkin presence-nya sudah mulai ada gitu ya. Kita juga pengen dari segi online kita juga memasuki di apa namanya lingkungan EME gitu mungkin orang-orang sering ikut atau gimana untuk kenalan. Karena biasanya kalau event offline kan mungkin rame nih, sedangkan kalau kita di sini sekarang bisa face to face ataupun bisa mau nanya ya tingkatnya gitu. I see. Karena kalian bilang sempat salah satu end goal-nya adalah memperbanyak offline event. Apakah nanti juga include
dengan aplikasi-aplikasi di luar Web3, developer di luar Web3 yang mungkin sudah punya aplikasi yang matang juga akan integrasi ke WeShare. Apa itu juga salah satu end goal juga tuh dari offline event yang pingin dibuat terus. Jadi maksudnya untuk menarik beberapa perhatian Web2 company gitu ya. Iya. Oke, kita sih kalau dari segi apa namanya memasukkan aplikasi pernah kepikiran untuk maksudnya Wishare nanti tidak hanya segerombolan aplikasi Web3 gitu. Tapi juga ada kepikiran untuk aplikasi Web2 atau aplikasi-aplikasi Web2 ini untuk bisa ikut merasakan lah manfaat dari Web3 gitu. Tapi untuk sementara sih kita belum kepikiran ya untuk kerjasama dengan siapa. I see. Alright, mungkin kalau dari gua sih nggak terlalu ada yang ditanya lagi sih ya for now ya, karena kalian sendiri juga masih on development, Zabava Labs juga masih on development, dan Hmm. pastinya mungkin mungkin let's say gini, eh mungkin ini the last last question kali ya sebelum kita closing Oke, ya. Eh boleh. kita tahu orang yang sudah berinvestasi di kripto di Indonesia itu sekitar hampir 20 juta penduduk ya, gitu ya, dari Hmm. 350 juta penduduk, which is tuh kayak apa ya, bisa dibilang ya 5 sampai 7% penduduk lah ya. Tapi dari 5 sampai 7% penduduk itu yang benar-benar mencoba aplikasi di apps atau aplikasi yang berbasis blockchain itu benar-benar hanya 30% ke bawah. Nah, dengan situasi kayak gini, apakah kalian juga akan membantu mengedukasi masyarakat Indonesia dengan supaya mau mencoba aplikasi-aplikasi kripto yang sudah ada, ataupun mungkin kalian ada cara lain? Jadi untuk apa namanya ini sedikit ada spill juga ya. Jadi memang itu benar banget yang Kaimang bilang. Jadi salah satu bagian dari ekosistem kita itu juga ada satu platform ini yang selain dari GameFi ini ya. Itu dimana basically ini Web3 know all gitu. Jadi kayak edukasi everything yang you need to know about blockchain Web3 itu kita pun juga akan sediakan sebenarnya di aplikasi kita. Nah, tapi salah satu faktor yang penting juga, sebenarnya kalau ngomongin edukasi, kita semua tuh sebenarnya hampir semua project owner di Indo tuh emang udah kasih edukasi sebenarnya. Entah itu GameFi atau SocialFi atau yang punya Game Hub atau yang apa namanya representatif dari chain mana misalnya ke project apapun itu sebenarnya in some way mereka sedang mengasih edukasi juga ke masyarakat gitu entah di komunitas mereka di sport mereka lewat AMA seperti ini misalnya. Dan apa dan juga event-event offline. Kalau kalian nyadar event offline Web3 itu tidak dikit gitu loh. Maksudnya sering banget terjadi di mana-mana bahkan di universitas pun kayak contoh kemarin Jumat di BINUS udah sebenarnya sudah banyak banget yang kena gitu oleh Web3 maksudnya kena tuh in some way hidupnya tuh udah denger atau lihat atau udah connect sama Web3 gitu. Dan yang dibutuhkan sekarang tuh sebenarnya lebih ke naratif karena kalau yang kita tahu ya 2 tahun ke depan kan everybody semua talking about bullrun lah segala macam. Itu menurut aku salah satu apa namanya breaking point yang bakal lumayan crucial tuh untuk masyarakat-masyarakat ini yang seperti mungkin Kak bilang 20 juta yang tadi 30% ya hopefully naik gitu loh. Ataupun 30% misalnya stay the same pun 20 jutanya yang naik gitu. Jadi 30% dari 30 juta misalnya itu udah buat 10 million kan misalnya. Jadi kayak kemarin di 2021 contohnya di saat NFT lagi all time high semua Bitcoin lagi all time high itu basically semua orang sebenarnya udah dengar tentang crypto gitu loh. Cuman waktu itu memang masih belum mungkin bukan bulan yang paling optimal gitu loh. Sedangkan yang sekarang me personally ya dan juga tim besar merasa the next bulan will be a bit different in the ways that the attention itu bakal lebih banyak lagi gitu. I Menurut see. kita. Jadi mungkin konklusinya itu edukasi itu memang kita semua sudah melakukan gitu dan akan terus melakukan. Tapi yang diperlukan lagi dari kitanya we did our best gitu loh. Tapi kita juga perlu naratif dari all these other things media, big corporation, semua retail itu untuk ikut ngedorong juga gitu untuk orang menaikkan ketertarikan orang. I see. Berarti edukasi menurut kalian sudah bukan sesuatu yang harus dipush banget ya, karena itu akan menjadi snowballing effect ya untuk ke depannya gitu Hmm. ya, untuk di cycle ini. Nah,
ngomong-ngomong soal platform edukasi, sebenarnya Zabava Labs juga mau launching platform edukasi. Mungkin supaya kalian gak repot nih develop lagi, mungkin integrasi dari sisi itu aja. Sedikit bocoran namanya Deuni ya. Kita udah post juga sedikit snippets ya tentang Deuni ini di sosmed kita juga. Dan mungkin kalau dari WeShare mau coba, mungkin nanti kita bisa bahas di belakang gitu. Cakep ya Bang Mut ya, masuk ya. Iya masuk Boleh, kebetulan. boleh, boleh. Mood, Al- mood. Alright, alright. Oke, mungkin pembahasannya udah keren banget. WeShare udah lengkap nih. Jadi mungkin gue bakal summarize sedikit buat audiens Zabava Labs yang terutama nonton YouTube ini dan juga mungkin ngeliat snippet-snippetnya di sosmed-sosmed Zabava Labs yang lain. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Zabava Community untuk konten edukasi dan mungkin informasi-informasi berpenting tentang Zabava Labs dan partner-partnernya pastinya. Dan juga jangan lupa kalian kalau misalnya mau ada update terbaru soal Zabava Labs, kalian bisa beli NFT-nya di Sentinel Epoch Sentinel dari Sentinel Heaven untuk private access, coba testnet kita yang belum kita launch di publik, dan juga kalian bisa pantau terus sosmed kita buat event-event selanjutnya yang kita bakal buat. See you guys soon. Bye bye everyone. Thank you semuanya. Thank you, Kak Imam. Thank you, Ya. everybody.